Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore ini Allah tabaraka wa taala memperkenankan kita untuk bisa mujalasah menuntut ilmu di bulan yang insyaallah diberkahi, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa menuntaskan ibadah puasa Ramadan ini sampai akhir, dan diberikan kemudahan untuk bisa semakin istiqomah menuju hari-hari di penghujung Ramadan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibuna Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti jalannya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, insyaallah di kesempatan sore ini, tepatnya kita sudah memasuki di penghujung 10 kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk bisa terus belajar dan menuntut ilmu. Insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan Ramadan adalah bulan perubahan. Ramadan adalah bulan perubahan. Jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kalau kita bermuhasabah atau introspeksi diri sendiri tentang kesibukan kita dalam rutinitas sehari-hari, kemudian kita pun melihat, menilai, introspeksi dari apa yang kita lakukan. Kemudian kita menyimpulkan apakah dari rutinitas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini lebih banyak kebaikan atau keburukan. Biasanya perubahan itu sulit untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dengan beragam pertimbangan. Beragam pertimbangan yang mana akan berdampak kepada konsekuensi. Ada orang yang dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang dia lakukan kemudian menyulitkan untuk berubah. Nah, ini kendala yang pertama, di mana seseorang untuk bisa berintrospeksi, bermuhasabah adalah karena rutinitas yang dia lakukan sulit untuk dihindari. Seperti orang yang kerja berangkat pagi, pulang sore, kemudian bersama keluarga dan seterusnya, sehingga untuk merubah
kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang dia lakukan itu tidak sempat. Karena beragam aktivitas seharian yang dia lakukan dan itu saja. Itu menyebabkan orang ketika ingin berubah itu terkendala dengan situasi dan kondisi. Ada orang yang di kesehariannya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di sisi lain juga ada orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara kemaksiatan. Dua-duanya tetap harus kita bermuhasabah. Apakah dari amalan-amalan yang selama ini kita lakukan, selama ini kita kerjakan, sejauh mana amalan itu kemudian akan bernilai pahala? Sudahkah ikhlas? Sudahkah kita berdoa memohon kepada Allah dari semua kegiatan itu kemudian berujung pahala? Di sisi lain ada di antara kita yang mungkin terjebak dalam kubangan kemaksiatan dan itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi rutinitas. Kalau tidak ada satu hal yang seolah-olah mengganjal, maka tatkala kebiasaan buruk itu kita lakukan, kemudian kita ada pada satu titik menyadari, kok kenapa saya melakukan semua ini? Kenapa saya mengerjakan? Ya, ketika bisikan iman itu ada pada diri seseorang, tatkala melakukan beragam amalan-amalan, rutinitas yang sifatnya buruk, di sanalah kemudian dia akan ada niatan untuk berubah. Kemudian faktor yang kedua teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, seseorang sulit berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari hijrah keburukan menuju kebaikan, dari mengenal satu kebiasaan baik menuju banyak kebiasaan yang baik. Itu adanya kesulitan untuk berubah bisa jadi karena faktor yang kedua. Itu seorang terlalu nyaman di zona tertentu. Ya, orang terlalu nyaman di zona tertentu. Sehingga ketika dia ada niatan untuk berubah itu banyak pertimbangan. Banyak yang dia perlu kaji kembali. Ya, seseorang yang baru hijrah, ingin belajar, ingin meninggalkan perkara-perkara yang buruk, itu tidak gampang. Banyak yang perlu dipertimbangkan. Ketika dia berada pada satu pekerjaan di mana pekerjaan itu sudah tahu di sana ada unsur-unsur ya kemaksiatan, ada unsur-unsur kezaliman dan lain sebagainya. Ketika dia ingin memutuskan ya untuk pindah, untuk resign, itu tidak gampang. Ya, dari zona nyaman dia dapat gaji bulanan, dapat reward, dapat hadiah, ya, dan lain sebagainya. Untuk pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu tidak gampang. Merubahnya itu tidak mudah. Maka di sini dibutuhkan proses, ya, dibutuhkan pembiasaan. Orang yang dulunya terbiasa mengenakan pakaian muslimah seadanya, terkadang bahkan tidak mengenakan kaos kaki. Lalu sekarang ada perubahan setelah mengenal agama, kemudian ya dia tutupi kakinya karena itu bagian dari aurat, ya,
kemudian belajar lebih banyak sehingga nampak perubahan-perubahan dari pakaiannya yang sebelumnya masih belum maksimal disempurnakan. Bahkan mungkin ada sebagian muslimah bercadar untuk merubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain di mana dia sudah merasa nyaman, kemudian pindah ke kondisi yang lain di mana itu sesuai dengan syariat. Maka banyak pertimbangan dari diri sendiri, khawatir dicemooh, khawatir dinyinyirin, dibully oleh orang lain, belum lagi dari keluarga, belum lagi dari pasangan, tempat kerja. Kenapa hal itu susah? Karena dia sudah merasa nyaman. Nah, ketika ada perubahan seperti itu pada dirinya, itu tidak bisa spontanitas, butuh proses. Bahkan ketika orang itu sudah proses, sudah menuju satu kondisi di mana dia sudah berusaha hijrah, kemudian bisa terseok lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung, teman-teman yang buruk kemudian datang kembali, dan situasi seperti itu kita saksikan sendiri bagaimana orang berada pada kondisi futur. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, faktor di mana seseorang sulit berubah tadi yang pertama adalah karena rutinitas yang dia lakukan, rutinitas yang dia senantiasa geluti selama ini, yang menyebabkan kondisi untuk berubah itu susah. Yang kedua, karena merasa zona ini adalah zona nyaman. Makanya yang ketiga, teman-teman yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika seseorang itu takut untuk melakukan perubahan, kemudian juga rutinitas yang terus berjalan seperti itu saja, maka lakukan yang ketiga, yaitu menyadari bahwa diri ini butuh, ada kekurangan, ada yang perlu disempurnakan. Terutama dalam 3 poin yang harus kita introspeksi. Harus kita senantiasa perbaharui, harus di-upgrade. Apa itu? Pertama, terkait dengan masalah agama. Ketika kita sudah belajar dan beragama, maka ada banyak hal yang harus kita introspeksi, harus kita kaji, harus kita matangkan, harus kita maksimalkan. Yaitu yang pertama yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akidah kita. Apakah keyakinan akidah kita ini sudah selaras, sudah sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan dan para sahabat pahami? Bagaimana belajar tauhidnya? Sudahkah menghatamkan minimal buku kecil yang berkaitan dengan akidah? Buku sederhana, mulailah dari perkara-perkara yang sederhana, yang kecil. Bertingkat. Kalau kita tidak mampu membaca karena bisa terbiasa dirundung dengan ngantuk, bisa juga dengan apa? Dengan mendengarkan ceramah-ceramah. Saya kira kajian-kajian yang sifatnya runut, pembahasan kitab itu sudah banyak. Tinggal kita buka, untuk apa? Untuk merubah mindset kita yang berkaitan dengan agama. Selama ini mungkin tata cara beragama kita masih mengikuti kebanyakan orang, di mana kebanyakan orang tersebut belum tentu didasari dengan pemahaman yang benar. Terlebih lagi corak kajian-kajian media massa yang mempertontonkan, yang memfasilitasi banyak-banyak kajian yang kemudian
dipoles ya dengan retorika yang bagus, cara penyampaian yang maksimal, seolah-olah itu adalah kebenaran, ternyata itu adalah keburukan. Nah, jadi kita harus mengintrospeksi masalah agama ini. Saya belajar sudah berapa tahun tentang agama, sudah ngaji sudah berapa lama, ya. Nah ini butuh apa? Butuh perubahan, butuh introspeksi. Di mana kesempatan untuk belajar itu sangat luas sekali, ya, sangat berpeluang, ya, sangat lebar. Karena itu perkara yang berkaitan dengan agama bisa kita runutkan dalam beberapa hal. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan akidah, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada rasulnya, kepada Al-Quran, hari kiamat, qada dan qadar. Ini masih selesai, masih runut, selesai pembahasannya. Sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan hukumnya fardu ain seperti sholat, posisi kita sebagai makmum, kalau kita safar bagaimana qasar, bagaimana jamak, bagaimana jamak takdim, bagaimana jamak takhir, ya, ini harus apa? Harus kita berusaha semaksimal mungkin sudah memahaminya dengan selesai, terutama berkaitan dengan akidah. Ya, iman kepada Allah konsekuensinya apa? Pembatal-pembatal syahadat itu apa saja? Ya, apa saja yang menyebabkan seorang itu bertambah dan berkurang keimanannya? Inilah kemudian kita harus prioritaskan untuk kita evaluasi, untuk kita introspeksi. Yang kedua itu yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Berkaitan dengan ibadah, apakah sudah dibangun di atas dalil yang kuat? Apa ibadah kita ini sudah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ketika kita melihat ada ormas A, ormas B, ya, ada perselisihan pendapat tentang masalah A misalnya, kita sebagai muslim penuntut ilmu sudah mulai pada masuk taraf di mana kita harus mengkaji. Bukan lagi ranah untuk menjustifikasi ini yang paling benar, itu yang salah. Ya. Jadi perkara masalah ibadah ini kita harus tingkatkan levelnya. Harus naikkan. Bukan lagi kita sebatas, ya, itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Perkara-perkara bagi muslimah harus sudah paham, ya, tentang hukum yang berkaitan dengan haid, istihadah ataupun nifas. Ya. Yang ketiga yang harus kita introspeksi dan perbaharui yang berkaitan dengan agama kita adalah khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya, berkaitan dengan Al-Qur'an. Apakah selama ini kita sudah bisa membaca, ya, kemudian naik kepada tahapan berikutnya, paham, ya, lalu naik ke tahap berikutnya yaitu mengamalkan, dan yang keempatnya yaitu mensyiarkan, mendakwahkan. Itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau tahun lalu kita masih belajar Iqra, tahun sekarang harus sudah naik, harus sudah bisa membaca Al-Quran. Dari yang sudah bisa tadi membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, sehingga kita paham, ya, sehingga kita apa? Bisa memahami kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, di mana di dalamnya membahas segudang, ya, sirah-sirah atau kisah-kisah para nabi dan rasul ataupun yang lainnya, yang membuat kita kemudian menjadi semakin tertarik dengan Al-Quran. Itu apa? Hendaknya Al-Quran ini menjadi prioritas utama kita untuk introspeksi diri.
Kemudian yang kedua yang harus kita introspeksi diri selain agama adalah sifat dan karakter kita. Sifat dan karakter kita, coba kita bercermin. Apakah saya ini pemarah sehingga marahnya itu menyebabkan ya kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Ya, maka kita harus introspeksi diri. Sifat dan karakter kita ini. Tentunya teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala, introspeksi diri yang berkaitan dengan sifat ya dan karakter kita itu kita bisa tanya kepada pasangan kita, tanya kepada anak-anak kita, tanya kepada teman-teman kita. Saya ini sifat dan karakter saya yang bisa merugikan orang lain ini apa? Ya, seperti misalnya seorang suami bertanya kepada istri, adalah untuk memperbaiki. Kalau saling menerima kekurangan, ya harus. Tapi kita ingin menaikkan level tadi, yaitu introspeksi diri dari sifat dan karakter kita. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah SAW, berikan saya nasihat. Maka kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Lalu dia bertanya lagi, ya Rasulullah, ausini, berikan saya nasihat. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Bahkan di riwayat lain mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan marah, maka bagimu adalah surga. Seolah-olah orang yang mampu meredam amarahnya, di mana amarah ini adalah amarah yang bisa dia tahan dalam perkara-perkara keburukan, dia mampu menahannya, maka baginya adalah surga. Banyak kemudian perceraian terjadi karena amarah. Pertengkaran terjadi karena sifat amarah. Ya, karenanya kita perlu ya memuhasabah, introspeksi diri terkait dengan sifat dan karakter kita. Sifat kita pemalu, bagus, tapi malulah pada tempatnya. Jangan malu untuk belajar. Karena belajar bukan tempat untuk mempermalukan diri, untuk malu. Kita terus belajar. Malulah dalam melakukan apa? Kemaksiatan. Kita introspeksi diri juga kepada diri kita sendiri. Ya, itu apa? Saya ini masih memiliki rasa dengki, rasa iri, hasad, ya, kepada orang lain. Di mana penyakit-penyakit hati ini senantiasa menggerogoti setiap muslim, sehingga muncul yaitu suudzon kepada orang lain, buruk-buruk sangka kepada orang lain karena dampak dari sifat-sifat yang kita miliki, karakter-karakter yang kita miliki, ya, karakter di mana kita terbiasa berbohong, sulit berkata jujur, itu susah, sehingga apa? Sifat seperti itu menjadi karakter kita yang mendarah daging, ya. Nah, untuk bisa berubah itu kan butuh proses, butuh penyadaran. Yang terbiasa melakukan tadi kedustaan, bersifat berlaku curang, ya, itu butuh apa? Butuh perubahan, dan perubahan itu butuh dibiasakan. Yang ketiga teman-teman yang harus kita introspeksi diri adalah itu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau tadi sifat itu pada diri sendiri secara tidak langsung akan berdampak kepada orang lain. Kalau yang sekarang yang berkaitan dengan cara interaksi, cara komunikasi kita kepada orang lain.
Cara komunikasi kita kepada anak-anak akan berbeda dengan orang tua. Cara komunikasi kita dengan murid akan berbeda dengan komunikasi kita dengan guru. Cara komunikasi kita kepada istri atau pasangan akan berbeda kepada orang tua. Nah, cara komunikasi inilah yang kemudian harus kita tingkatkan sebagai bahan introspeksi kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian menjadi bermusuhan, suami istri kemudian saling cuek, dengan teman saling menjauhi, itu gara-gara gaya komunikasi yang kita bangun yang menyebabkan miskomunikasi, pertengkaran. Maka itu harus kita introspeksi diri. Apakah saya ini orang yang suka atau mudah tersinggung dengan ucapan lain, atau saya adalah orang yang ketika berinteraksi dengan orang lain sering bercanda, kemudian candanya bisa melukai orang lain. Gaya komunikasi inilah yang kemudian kita harus rubah. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kalau kita lihat sisi lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemampuan beliau dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan istri-istrinya, komunikasi yang dimana dibangun ya di atas kejujuran. Kemudian juga beliau senantiasa memuji ya istrinya, memuji istrinya di momentum-momentum di mana hal itu bisa memikat hati sang istri. Contohnya bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang kisah yang sangat panjang, tentang kisahnya Abu Zara. Ya, di mana Ummu Zara ini adalah seorang wanita yang ditalak oleh suaminya Abu Zara. Lalu mereka bersepakat berkumpul 11 wanita ini. Tentang apa? Tentang tipe suaminya masing-masing. Singkat cerita, Aisyah menceritakan dari pertama sampai akhir. Ya, di mana sampai akhir ini Aisyah menceritakan bahwasanya Ummu Zara ini kemudian menikah, ya, dinikahi oleh laki-laki yang lain. Lalu membandingkan kebaikan Abu Zara dengan suami yang baru. Maka kata Ummu Zara, sekiranya kebaikan suami saya yang sekarang ini dari awal sampai akhir itu tidak sebanding dengan sekecil kebaikan yang diberikan oleh Abu Zara. Artinya Ummu Zara ini susah move on dari suaminya yang pertama. Sampai selesai Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, Rasul mendengar sampai akhir. Lalu di akhir beliau mengatakan bahwasanya posisi saya, kedudukanku ya pada dirimu sebagaimana ya kedudukan Abu Zara di mata Ummu Zara, tetapi aku tidak akan mentalakmu. Ini komunikasi. Ya. Bagaimana Aisyah menceritakan, diakhiri dengan cerita yang sangat memilukan, tapi Rasulullah SAW kemudian dengan gaya komunikasinya memposisikan dirinya seperti Abu Zara yang sulit dilupakan oleh Ummu Zara, tetapi ada kalimat statement terakhir, yaitu bedanya Abu Zara mentalak Ummu Zara sedangkan aku tidak mentalakmu. Ini gaya komunikasi di mana dibangun ya oleh Rasulullah SAW sebagai pembelajaran bagi kita bahwa salah satu yang perlu kita perbaiki pada diri kita adalah yaitu memperbaiki cara komunikasi kita. Juga bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi dengan orang-orang ya
di mana mereka adalah orang yang dikatakan ya zaman dahulu adalah orang Baduy. Dan kisahnya banyak sekali. Ya. Ada orang Baduy yang kencing di masjid. Lihatlah bagaimana gaya Rasulullah SAW berkomunikasi. Ya, terhadap apa? Orang yang tidak tahu. Terhadap orang yang tahu. Bahkan bagaimana Rasul mendudukan posisi ketika Abu Bakar dan Umar berbeda pendapat. Dan Rasul bisa apa? Bisa mengurai, memposisikan diri untuk berkomunikasi dengan keduanya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita berumah tangga, kemudian berorganisasi, ya, ataupun juga kerja, pasti ada masa-masa di mana kita apa? Miskomunikasi dengan teman-teman kita. Maka itu harus dibangun. Dibangun komunikasi yang baik. Jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari semua yang kita lakukan, dari semua kebiasaan yang kita senantiasa kerjakan, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang buruk berusaha untuk kita apa? Untuk kita tinggalkan setahap demi setahap, yang pada akhirnya kemudian kita bisa melepaskannya. Dari problem yang kita hadapi tadi untuk berubah, ya, untuk berubah itu merasa sulit karena faktor-faktor tertentu, faktor rutinitas yang senantiasa sulit untuk kita tinggalkan, sehingga untuk muhasabah, untuk sebelum tidur kita mereview ulang apa yang kita lakukan itu kadang-kadang susah. Ya. Kemudian yang kedua, karena kita takut untuk berubah. Takut bilangin sama A apa, sama B apa, lingkungan tidak menerima, sehingga apa? Terlalu nyaman dengan zona yang saat ini kita berada. Yang ketiganya teman-teman, itu kita apa? Sulit mengintrospeksi, muhasabah diri sendiri, dan dari tiga masalah yang kita hadapi itu kita bisa rubah semuanya, yaitu di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita cermati dan kita laksanakan, Ramadan ini merubah ritme kehidupan kita. Yang sebelumnya bangun kita apa? Kadang selepas azan atau selepas qomat. Sekarang kita bangun lebih awal. Mengajarkan kepada kita teman-teman bahwasanya kita penting untuk disiplin dengan waktu yang kita jalankan. Seberapa sukses dan gagalnya seseorang itu seberapa besar perhatiannya terhadap waktu. Di bulan Ramadan, agar kita ini bisa merubah kondisi kita adalah dengan memperhatikan waktu. Kita akan memperhatikan minimal 2 waktu, waktu subuh dan waktu maghrib. Ya, itu dengan apa? Dengan kita disiplin. Berubah gaya hidup kita seiring apa? Perubahan pada bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah dengan Ramadan ini adalah kita diajak untuk memanage waktu. Ada orang yang bisa jadi ulama, ada yang bisa jadi profesor, ada yang menjadi negarawan dan lain sebagainya. Itu tidak keluar seberapa besar perhatian mereka terhadap waktu. Ada orang yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam dengan gadgetnya, tapi sulit berinteraksi sekalipun itu 5 menit saja dengan Al-Quran. Bahkan setiap hari seperti itu kegiatannya. Cobalah dengan Ramadan bulan Al-Quran ini kita manage waktu kita. Dari sekian banyak waktu itu kita peruntukkan dengan bulan perubahan di Ramadan ini, ya, yaitu apa? Untuk memanage waktu, memanage kegiatan. Kapan kita harus bercengkerama dengan orang lain, dengan keluarga, ya? Kapan kita harus mencari maisha? Maka itu di Ramadan itu kita di manage.
agar kita disiplin terhadap waktu. Ya. Sehingga dengan waktu itu kita bisa meluangkan di tengah rutinitas kita ini untuk untuk berubah. Karena selepas sholat tarawih kita lelah, capek. Nah, disitulah di waktu luang kita untuk memaksimalkan perubahan-perubahan yang akan kita bangun selama di bulan Ramadan dan setelahnya. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, perubahan di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya itu perubahan untuk melakukan kebaikan. Ada waktu. Kemudian juga yang kedua, ada momen untuk melakukan kebaikan. Karena didasari 3 hal. Untuk melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, didasari 3 hal yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, di bulan Ramadan orang itu mudah untuk melakukan kebaikan karena pintu 8 surga itu dibukakan. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Dan yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Sehingga orang ketika akan melaksanakan kebaikan itu akan lebih gampang, akan lebih mudah. Karena itu kata para ulama, kalau seorang hamba tidak bisa berubah menuju lebih baik di bulan Ramadan, mau ngandelin bulan apa lagi? Mau berubahnya di bulan mana lagi gitu loh. Kalau fasilitas dan sarana itu sudah Allah bukakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, lah kita masih seperti ini saja. Ya. Kita masih terbiasa melakukan kemaksiatan, melakukan menghabiskan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Lalu kita mau berubah kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan. Karena itu Ramadan ini adalah momentum untuk kita berubah menuju yang lebih baik. Yang ketiga, teman-teman, kenapa kita harus berubah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Alasan yang ketiga, karena lingkungan mendukung. Seringkali tadi orang mau berubah, faktor yang menyebabkan dia merasa sulit adalah faktor lingkungan. Nah, Ramadan ini, teman-teman, setiap orang yang beragama Islam pasti ada keinginan untuk berubah, untuk lebih baik, untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sekalipun itu tidak bisa, maka dia akan malu untuk menampakkan. Orang ada di pesantren, di pesantren terbiasa puasa Senin Kamis. Ketika dia tidak berpuasa, akan beda rasanya ketika dia tidak berpuasa di Senin Kamis dengan di bulan Ramadan. Sehingga akan menahan diri untuk tidak menampakkan kepada orang lain. Karena itulah kemudian dukungan dari lingkungan itu semakin menguatkan diri untuk berubah. Ketika lingkungannya misalnya masih buruk, masih bergaul dengan teman-teman yang tidak berpuasa, kalaupun berpuasa kemudian tidak menyempurnakan puasanya karena faktor-faktor tertentu, karena dia berbohong, dia berdusta, dia melakukan perkara-perkara yang tidak berguna, maka akan lebih mudah mencarinya. Kenapa? Karena ketika perut itu kosong, dan itu disadari dilakukan oleh kebanyakan orang.
kemudian juga dibumbui dengan ganjaran yang berlipat, pahala yang sangat melimpah, faktor untuk berubah dengan lingkungan itu akan lebih gampang. Maka ketika orang itu tidak berubah dan tidak merubah lingkungannya, di bulan Ramadan susah, apalagi di bulan lain, maka bisa untuk mudah dia meninggalkan. Ketika apa? Ketika ada niatan ingin merubah dirinya kepada tahapan yang lebih baik. Yang keempat, teman-teman, kenapa Ramadan ini adalah menjadi momentum kita untuk berubah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Yaitu teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Ramadan ini adalah bulan yang diberkahi. Sehingga ketika kita beramal, ya, lingkungan mendukung, amalan diistimewakan, juga bulan ini adalah bulan yang diberkahi, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ketika orang tahu ada satu musim, ada satu masa di mana peluang untuk mendapatkan keberuntungan itu lebih besar dibandingkan momen-momen yang lain, maka dia akan apa? Akan memaksimalkan peluang tersebut. Contoh misalnya para petani kalau tahu musim tertentu, ya, di mana sayurannya subur, harganya mahal, dia tidak mungkin meninggalkan momentum yang sangat berharga seperti itu. Seorang nelayan kalau tahu di musim tertentu, ya, tidak perlu sampai ke tengah lautan, ya, dia hanya cukup tahu bagaimana dan kapan ikan-ikan itu ke permukaan. Momentum yang seperti itu, saya yakin nelayan tidak akan menyia-nyiakan. Sama dengan bulan ini, jamaah. Bulan ini adalah bulan di mana seluruh aspek kebaikan itu terkumpul di dalamnya. Apa saja, mau sedekahnya, mau membaca Al-Qur'annya, mau qiyamul lailnya, ya, itu sangat berpeluang besar untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Kemudian berikutnya, jamaah, lalu faktor-faktor apa, ya, menyebabkan seseorang di bulan sudah berada di bulan Ramadan juga susah berubah. Sudah tadi setiap hari kita kendala untuk berubah itu karena apa? Karena rutinitas sulit untuk kita kendalikan. Ya, untuk berubah itu juga takut. Ya, kemudian juga introspeksi diri juga susah. Masuk bulan Ramadan susah berubah juga. Apa penyebabnya? Pertama, teman-teman yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada penyebab yang lebih dahsyat yang menyebabkan seseorang jatuh kepada keterpurukan kecuali dosa. Kecuali apa? Dosa. Coba lihat teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Adam dan iblis ini berada di surga, ya, dengan segala fasilitas-fasilitas yang istimewa itu mesti terusir gara-gara masing-masing melakukan satu kesalahan, satu dosa. Nabi Adam alaihissalam sudah disampaikan jauh-jauh hari, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Padahal larangannya satu. Larangannya ada aturan, kan orang ada aturan banyak, sehingga pelanggarannya banyak, apa enggak sedikit? Lebih banyak. Ini surga cuma aturannya, larangannya cuma satu. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan mendekati pohon ini. Ternyata namanya manusia
kecenderungan, keinginan untuk melakukan dosa, apalagi ada larangan tertentu padahal itu dekat, kenapa dilarang? Maka apa? Ambisi, syahwat, nafsunya akan cenderung ke situ. Sehingga apa? Nabi Adam dan Hawa pun melakukan apa yang dilakukan. Iblis sebelumnya dimuliakan, kemudian dihinakan, sebelumnya dirahmati, kemudian dicampakkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya cuma satu, tidak mau sujud kepada Adam. Tidak mau sujudnya iblis kepada Adam punya argumentasi yang sangat kuat, punya landasan dalil yang sangat kokoh. Ya. Apa itu? Dia mengatakan dengan alasannya diri sendiri, ana khairum minhu. Saya ini lebih baik daripada Adam. Allah ciptakan aku dari api dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Menciptakan dirinya dari api dan Adam dari tanah, ini sudah benar. Inilah dalil yang sangat kuat yang tidak terbantahkan, tidak ada kebohongan. Tapi ada kalimat ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Dari mana? Yang menyebabkan hanya dengan satu kesalahan ini kemudian menyebabkan mereka terusir dari surga. Kalau satu dosa saja menyebabkan orang itu berada pada tahap keterpurukan, bagaimana kalau dosa itu lebih banyak lagi? Karenanya seorang salafus saleh mengatakan, sekiranya dosa itu punya bau, ma jalasani ahadan, tidak ada orang yang mau duduk bersamaku. Jadi faktor utama orang itu susah berubah itu karena dosa. Ya, karena dosa. Sudah banyak dosa, di momentum Ramadan yang penuh ampunan ini kita masih maksiat. Allahu Akbar. Inilah teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, menuju 10 terakhir bulan Ramadan. Esok hari tanggal 20 Ramadan. Berarti tanggal 21 hari Sabtu sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Adalah momentum di mana kita memaksimalkan memohonkan ampunan. Yang kedua teman-teman, jika Ramadan ini kemudian orang tidak kunjung membaik, ya, tidak kunjung mau adanya perubahan. Faktor yang kedua, ya, itu bisa jadi karena faktor kebiasaan. Faktor apa? Kebiasaan. Orang yang terbiasa nonton tontonan yang tidak layak di bulan-bulan yang lain, masuk bulan Ramadan pasti tetap apa? Tetap melakukan. Kenapa? Karena itu dosa. Yang kedua, dosa itu sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akan sulit. Nah, semestinya puasa itu tadi menahan dari apa? Seluruh aspek yang bisa membatalkan puasa secara zahir ataupun secara batin. Kebiasaan-kebiasaan inilah kemudian yang menyebabkan seseorang meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Ya, yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Karena Rasulullah SAW sering kali menyampaikan satu ayat di setiap khutbahnya, apakah khutbah Jumat, khutbah Id dan lain sebagainya, bahkan khutbah nikah ini dipakai ayatnya.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang bisa meninggal dalam kondisi muslim itu disebabkan karena dia melakukan kebiasaan. Kebiasaan bersyukur ya, untuk tidak kufur. Kebiasaan taat ya, dan menghindari maksiat, jatuh maksiat segera taubat. Ya, kemudian senantiasa apa? Ingat kepada Allah. Dengan banyaknya ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebabkan dia kemudian wafat dalam kondisi husnul khotimah. Kebalikannya kalau dia melakukan perkara-perkara dan itu menjadi kebiasaan buruk, maka Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ayat ini mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang senantiasa hidup di atas kebiasaan, dia akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Orang terbiasa melakukan ketaatan, maka diwafatkan dalam kondisi kebiasaan yang baik. Orang yang terbiasa melakukan keburukan, waliyadzubillah, maka diwafatkan dalam keburukan. Jadi teman-teman, yang menyulitkan kita ini sulit berubah sekalipun di bulan perubahan adalah karena kebiasaan yang sudah sulit ditinggalkan. Orang yang terbiasa berjam-jam main game, ditanya, kok antum main game? Ini ana nyari maishahnya dari sini. Ada gak sekarang game seperti itu ya? Ya, ana cari nafkah untuk menafkahi istri, menafkahi anak. Itu dari main game ini. Kalau sekarang antum larang, solusinya apa? Kan gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah di antara kasih sayangnya kepada kita adalah memberikan fasilitas dan sarana yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Jangan belagak kemudian mengatakan, jangankan apa namanya itu yang halal, yang haram aja susah. Ya. Padahal justru harusnya sebaliknya. Allah Ta'ala menciptakan, memfasilitasi perkara-perkara yang halal itu jauh lebih banyak. Apa yang kita makan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang kita larang, kita dilarang untuk makan. Kita makan ayam, buka puasa sama ayam, sama daging domba, daging sapi, ikan dengan beragam ikannya. Lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Belum sayurannya, lebih banyak sayurannya juga. Bahkan kita mungkin tidak bisa dimakan semuanya. Coba kalau yang haramnya sedikit. Tetapi karena kebiasaan itulah yang kemudian orang itu susah berubah di bulan perubahan ini. Sehingga menghabiskan waktu-waktunya sambil ngabuburit itu sambil apa? Sambil melakukan kebiasaan buruk. Coba teman-teman lihat. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yaitu bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membangun Baitillahil Haram. Untuk membangun apa? Baitillahil Haram. Coba lihat teman. Yang merintahkan Allah Sang Maha Pencipta. Yang diperintah adalah sang nabi dan kekasihnya. Yang dibangun adalah rumahnya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam di akhir pengerjaan setelah selesai dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna
ya Allah terimalah amalan yang aku kerjakan. Padahal amalan ini mengerjakan ini adalah Allah yang memerintahkan, nabinya yang melakukan, dan yang dibangun adalah Baitullah, rumahnya. Tapi Nabi Ibrahim di penghujung tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna. Nah kita jamaah, mestinya ini jadi bahan introspeksi. Sudah lama kita melakukan kemaksiatan di tengah bulan yang diberkahi, bulan ampunan. Lantas yang kedua tidak tobat. Ya. Kalau di bulan ampunan ini susah tobat, kita mau tobat kapan? Jadi ini poin pertama, orang susah berubah di bulan perubahan Ramadan adalah karena maksiat. Yang kedua, maksiat itu sudah menjadi kebiasaan. Dampaknya apa yang ketiga jamaah? Susah tobat. Jadi yang pertama tadi apa yang pertama sebabnya? Sebabnya apa? Dosa. Dosa itu yang kedua jadi apa? Jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang ketiga apa? Susah tobat. Di antara azab yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku maksiat yang melebihi dahsyatnya maksiat yang dia lakukan adalah susah tobat. Ana ulang jemaah. Maksiat itu sudah azab. Orang melakukan maksiat itu mengundang azab. Akan lebih besar lagi kalau dia tertahan untuk sulit melakukan tobat. Susah tobatnya gitu. Padahal jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, pintu maaf, pintu ampunan Allah itu akan senantiasa terbuka lebar kapan saja. Kalau kita bermasalah sama orang lain, sudah minta maaf pun, orang lain belum tentu maafin kita. Belum tentu bersedia untuk memaafkan kita. Kalau kita teman dengan Allah tabaraka wa taala, maka Allah subhanahu wa taala akan membentangkan ampunannya di malam hari bagi para pelaku maksiat di siang hari. Membentangkan ampunannya di siang hari bagi orang-orang yang melakukan maksiat di malam hari. Masalahnya ketika sudah melakukan maksiat susah tobat. Dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyah, Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengarang kitab Jami' Ulum wal Hikam. Syarah dari Arba'in tetapi ditambahkan 8 hadis jadi 50 hadis. Beliau membahas panjang lebar yang berkaitan dengan permohonan ampunan seorang hamba ketika membahas tentang hadis ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin. Di sini ada 3 pesan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, yaitu untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Yang kedua, sertakan kebaikan ketika melakukan maksiat. Yang ketiga, berakhlak baiklah terhadap manusia. Dari ketiga poin ini, poin yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali membahas secara panjang. Padahal hadisnya pendek. Apa itu? Sertakanlah kebaikan ketika melakukan maksiat. Tidak ada kebaikan ketika sudah melakukan keburukan dan maksiat melebihi kebaikan tobat. Maka beliau menyertakan dalil-dalil betapa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, disertakan juga dengan perkataan-perkataan para salafus soleh. Agar apa? Agar kita ketika maksiat segera tobat. Disebutkan salah satu hadisnya bahwasanya seorang hamba datang kepada Allah dengan beragam kemaksiatan. Dia taubat dari satu dosa, ya, dalam satu hadis kursinya abnabtu dzanbi, ya,
Aku telah melakukan dosa. Ya, seorang hamba datang dengan dosa, dia tobat. Besoknya maksiat lagi dengan dosa yang lain, tobat lagi. Dan terus dia dosa, tobat, melakukan maksiat, tobat. Maka di penghujung Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku tahu aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha pemaaf. Artinya teman-teman, Ramadan ini momentum kita untuk berubah yang lebih baik dari pelaku dosa kepada pelaku ketaatan, dengan beragam adanya kendala-kendala yang tadi adanya dosa sudah menjadi biasa, susah tobat. Maka melalui kajian ini kita ingin bahwasanya ya, Ramadan ini adalah Ramadan momentum untuk berubah kepada yang lebih baik, terutama perubahan dari pelaku maksiat kepada pelaku kebaikan. Banyak hadis yang berkaitan dengan Ramadan, sebagaimana di awal Ramadan yang pertama saya menyampaikan satu kajian di sini, bahwasanya Ramadan adalah momentum untuk diampuni dosa-dosa kita. Momentum seluruh dari amalan-amalan puasa, amalan qiyamul lailnya, amalan sedekahnya, baca Qur'annya, semua itu muaranya adalah agar diampuni. Karena itu di penghujung Ramadan 10 terakhir ini masih ada kesempatan untuk bisa kita merubah. Sekalipun dosanya banyak sekali, sekalipun itu sudah menjadi kebiasaan yang lalu untuk sulit kita untuk taubat. Nah, sekarang momentum untuk perubahan dengan tobat, dengan kembali kepada Allah sehingga selesainya Ramadan, ya, kita sebagaimana apa yang Rasul sampaikan, sabdakan, seperti anak yang baru dilahirkan. Baik jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, itu saja yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan tema kita di kesempatan sore ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.